Closer to room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pelayanan Kebidanan dari Multi Perspektif. Pengertiannya adalah kebidanan adalah pelayanan profesional yang diberikan bidan kepada perempuan sejak masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana hingga kesehatan reproduksi. Pelayanan kebidanan tidak hanya dilihat dari aspek medis tetapi juga dari beberapa perspektif seperti yang pertama perspektif kesehatan, perspektif sosial, perspektif budaya, perspektif fisiologi, perspektif hukum, perspektif ekonomi, dan perspektif etika. Multi perspektif pelayanan kebidanan adalah perspektif medis. Yang pertama, pencegahan komplikasi, diagnosis tata laksana. Yang kedua, perspektif sosial, kondisi keluarga, pendidikan, dukungan sosial. Perspektif budaya, adat istiadat, persalinan, kepercayaan masyarakat, perspektif fisiologi, kecemasan ibu, baby blues, dukungan emosional. Contohnya kasusnya yaitu, seorang ibu menolak melahirkan di rumah sakit karena mengikuti adat keluarga atau peran bidan. Peran bidannya adalah menghargai budaya, memberikan edukasi, menjelaskan resiko pengambilan keputusan bersama keluarga. Kesimpulannya adalah pelayanan kebidanan harus bersifat holistik, berpusat pada perempuan, berbasis bukti, menghormati budaya. Adapun topik kedua yaitu dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terhadap kesehatan perempuan, yang dimana pengertian gender adalah peran, tanggung jawab, dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Yang bentuk ketidaksetaraan gender adalah yang pertama itu ada pendidikan rendah, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, keputusan kesehatan diambil suami, dan akses pelayanan terbatas. Adapun dampaknya itu tingginya angka kematian ibu, yang kedua ada kehamilan risiko tinggi, yang ketiga ada anemia, yang keempat ada depresi, yang kelima ada kekerasan seksual, dan keenam kurangnya akses KB. Adapun peran bidan yang pertama itu adalah edukasi, yang kedua itu ada konseling, kemudian ada advokasi, kemudian ada pencegahan kekerasan, dan ada pemberdayaan perempuan. Adapun topik selanjutnya yaitu peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan advokasi kebijakan, hak reproduksi, hak memilih pelayanan, advokasi kesehatan, reformasi kebijakan, peran bidan dalam perubahan sistem kesehatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu framework, aspek legal dan regulasi kebidanan. Adapun materinya yaitu dari Undang-Undang Kebidanan, Kode Etik, Standar Profesi, SOP, Rekam Medis, Infant Consent, dan Perlindungan Hukum Bidan. Adapun diagram piramida dari Undang-Undang, Peraturan Kementerian, Standar Profesi, SOP, dan Pelayanan Kebidanan. Adapun topik selanjutnya itu politik dalam asuhan kebidanan, yang dimana materinya itu yang meliputi pengertian politik kesehatan, yang kedua pengaruh pemerintahan, yang ketiga peran DPR, yang keempat peran Kemenkes, yang kelima organisasi profesi atau IBI, selanjutnya kebijakan pelayanan kebidanan. Nah, di sini ada contoh undang-undang kebidanan, yang dimana untuk pertama itu adanya pemerintahan, yang kedua adanya kebijakan, yang ketiga adanya pelayanan, dan yang terakhir adanya masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik aturan asuhan kebidanan pada saat ini dan di masa depan. Yang pertama kita bahas itu asuhan kebidanan saat ini. Yang pertama ada COC atau Continuity of Care, di mana pelayanan kebidanan yang diberikan secara berkesinambungan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir maupun hingga keluarga berencana. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan ibu serta bayi. Yang kedua yaitu Evidence Based Midwifery atau EBM, di mana praktik kebidanan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis bidan, dan kebutuhan pasien sehingga pelayanan menjadi lebih aman, efektif, dan berkualitas. Nah, yang ketiga ada digital health, di mana digital health ini pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan seperti aplikasi kesehatan ibu dan anak, konsultasi online, serta pemantauan kondisi ibu secara digital. 4. Ada telemedicine, di mana pelayanan kesehatan itu secara jarak jauh
secara digital, yaitu melalui telepon atau video call untuk konsultasi, edukasi, pemantauan kehamilan, dan tindak lanjut tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu rekam medis elektronik atau RMI, di mana pencatatan data kesehatan pasien secara digital yang dapat memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pertukaran informasi medis secara cepat, akurat, dan aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke asuhan kebidanan di masa depan. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI, teknologi kecerdasan buatan yang membantu bidan dalam menganalisis data, mendeteksi risiko kehamilan lebih dini, serta mendukung pengambilan keputusan klinis. Dan yang kedua ada Smart Hospital. Smart Hospital ini rumah sakit yang menggunakan teknologi digital terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, keamanan pasien, serta kualitas perawatan ibu dan bayi. Dan yang ketiga ada Big Data, di mana pemanfaatan data kesehatan dalam jumlah besar untuk menganalisis tren penyakit, meningkatkan kebijakan kesehatan, dan mendukung penelitian kebidanan. Dan yang keempat ada Midwife Digital, di mana bidan yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan, edukasi, dokumentasi, dan komunikasi dengan pasien secara efektif. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pelayanan berbasis teknologi. Pelayanan kebidanan yang memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi kesehatan, alat pemantauan digital, dan sistem informasi kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Kesimpulan dari materi kita saat ini yaitu perkembangan teknologi telah mengubah pelayanan kebidanan dari sistem konvensional menjadi pelayanan yang lebih digital, berbasis bukti ilmiah, terintegrasi, dan berpusat kepada pasien. Di masa depan, bidan dituntut mampu untuk menguasai teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkualitas. Selanjutnya, topik yang ke-16, perorganisasian pelayanan kebidanan oleh pemerintah bagan organisasi. Adapun bagan-bagannya itu pemerintahan kesehatan. Yang pertama, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu rumah sakit, puskesmas, posyandu, praktek mandiri bidan. Penjelasan singkat, yang pertama itu Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan, standar pelayanan, dan program kesehatan nasional termasuk pelayanan kebidanan. Yang kedua, Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan Kementerian Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan. Yang ketiga, rumah sakit memberikan pelayanan kebidanan rujukan termasuk penanganan kehamilan dan persalinan berisiko tinggi serta komplikasi. Yang keempat, puskesmas menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kebidanan dasar promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kelima itu posyandu, menyediakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat seperti pemantauan ibu hamil, bayi balita, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan. Yang keenam, praktek mandiri bidan atau PMB, memberikan pelayanan kebidanan secara mandiri, meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pelayanan nifas, bayi baru lahir, serta keluarga berencana sesuai kewenangan bidan. Adapun kesimpulannya yaitu Perorganisasian pelayanan kebidanan di Indonesia disusun secara berjenjang, mulai dari Kementerian